Halo, kita ketemu lagi di video Python looping. Apa itu Python looping? Ingat cerita saya tentang game Legend of Zelda Lost Woods, di mana kita menciptakan kode program atau pseudocode yang bentuknya seperti ini ya. Kita perlu menangani input dari user ketika user terus-menerus menekan tombol panah kanan, sehingga si aktor ini terus bergerak ke kanan. Ketika user memasukkan input panah ke kanan, tombol panah ke kanan terus-menerus, maka kita harus selalu menampilkan tombol background, woods background ini, ya. Sehingga jika ditangani dalam bentuk branching, maka kita akan sampai pada bentuk branch, di mana ada if di dalam if yang terus-menerus tiada henti sampai kita pun tidak tahu sebagai programmer harus menulis branch if ini sebanyak berapa kali jika user terus-menerus misalnya 1 juta kali menekan tombol panah kanan. Berapa kali kita harus menulis statement if dan berapa kali kita harus menulis statement else untuk menangani kemungkinan tombol berikutnya. Tombol yang lain maksud saya. Else ini akan masuk jika user memasukkan tombol selain tombol panah kanan. Maka kita barulah mengganti background-nya dengan exit background. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka kita diperkenalkan pada sebuah skema yang bisa mempersingkat penulisan program tadi, yaitu yang disebut dengan looping. Nah, looping di dalam Python atau kebanyakan bahasa pemrograman lain itu memiliki instruksi yang disebut dengan while. Jadi, instruksi yang banyak ini bisa kita persingkat hanya dalam beberapa baris kode pseudocode saja, yaitu pokoknya selama tombol ke kanan yang ditekan, while exit right, maka kita set terus background-nya menjadi woods background atau latar belakang hutan seperti ini. Itu cukup ditulis branch if yang banyak tadi, yang kita tidak tahu harus menulis sebanyak apa, cukup ditulis dengan 2 buah baris ini, while exit right. Jadi selama exit right bernilai benar, maka kita harus selalu menjalankan statement yang ada di bawah while ini, yaitu kita akan men-set background-nya ke menjadi woods background. Nah, jika exit right sudah salah, artinya condition setelah while bernilai salah, barulah eksekusi program keluar, lalu melanjutkan ke instruksi berikutnya, yaitu set background menjadi exit background. Jadi kamu lihat skemanya. Selama exit right bernilai benar, maka background akan selalu woods background. Ketika exit right tidak benar, artinya kondisi ini salah, kondisi while salah, baru eksekusi program akan keluar dari skema while tersebut lalu melanjutkan instruksi berikutnya. Jadi suatu saat user menekan tombol misalnya panah atas atau panah kiri, maka background yang tadinya woods background akan berubah menjadi exit background. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan beberapa contoh lagi di belakang dengan kasus yang tidak lagi visual tetapi dapat dihitung dengan menggunakan analisis kita. Ya, jadi ini perbandingannya ya. If yang beratus-ratus mungkin berjuta-juta baris tadi bisa kita singkat dengan skema while. Jadi sebetulnya skema while dan if itu sama, selama perbedaannya adalah kondisi akan dicek berkali-kali. Pokoknya selama kondisi bernilai benar, maka statement di bawah while itu akan dieksekusi terus-menerus. Sampai suatu saat kondisinya bernilai salah, baru dia keluar. Oke, semoga jelas ya. Jadi jika diformulasikan dalam bentuk sintaks looping while,
Sintaksnya adalah seperti ini. Jadi mirip seperti if, hanya condition ini akan diperiksa berkali-kali. Selama condition benar, maka semua expression yang ditulis lebih menjorok ke dalam dibandingkan while, artinya semua expression ini adalah bagian dari blok while akan dijalankan. Ya. Oh, sorry. Oke, sampai suatu saat condition bernilai salah, baru dia keluar ya, eksekusi programnya. Ini contohnya. Misalnya kita mau membangun program untuk Legend of Zelda tadi, maka kira-kira kamu mencetak ke layar, you are in the Lost Forest. Terus kamu bikin hutannya misalnya dengan simbol asterik, ya, lalu ada simbol smiley di sini untuk menyatakan aktornya. Lalu kamu bertanya, go left or right? Maka user akan menjawab dengan left atau right. Dalam kode Python, mungkin salah satu caranya untuk memformulasikan atau membuat game seperti ini adalah dengan cara seperti ini. Dengan statement input, kamu menulis ke layar monitor, you are in the Lost Forest. Go left or right, pertanyaan ini akan ditampilkan tuh dalam statement input. Lalu hasil return dari input itu akan kita simpan ke dalam sebuah variabel n. Lalu jika n jawabannya adalah string right, jika n sama dengan right, maka kamu akan bertanya terus-menerus ke user, ya, menampilkan instruksi yang sama secara terus-menerus selama dia tetap memilih right. Sampai suatu saat user memasukkan string left, baru kondisi ini salah dan keluar, menampilkan akhirnya kamu keluar dari Lost Forest itu. Ya, artinya kalau user menekan, bukan menekan, dalam hal ini memasukkan string left, barulah si karakternya seolah-olah keluar dan menampilkan pesan bahwa dia sudah keluar dari Lost Forest. Oke, ini contoh lain skema dari while. Ada beberapa bagian penting dalam looping. Yang pertama, kita harus menghitung berapa kali sebuah statement sudah dijalankan. Nah, untuk menghitungnya, kita butuh sebuah variabel iterator atau penghitung. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Dalam hal ini, contoh penghitungnya atau iteratornya disebut dengan variabel n. N pada saat awal kita inisialisasi dengan sebuah nilai, misalnya 0. Lalu, berapa kali kita ingin mengulang-ulang blok statement di bawah while? Misalnya, kita ingin mengulang sebanyak 5 kali. Maka kondisi yang harus ditulis adalah n lebih kecil dari 5. Lalu, statement apa yang ingin kita ulang-ulang? Misalnya, kita ingin mencetak ke layar nilai n. Maka tulislah perintah print n. Lalu kita harus mengupdate nilai n-nya. Misalnya dalam contoh ini kita update n-nya 1, 1. Sehingga n yang tadinya 0, kita ubah nilainya menjadi 1. Dan seterusnya sampai n bernilai 5. Ketika n bernilai 5, maka kondisi ini tidak lagi benar. Lalu akan keluar dari blok while. Jadi pada saat awal n-nya 0, lalu 0 lebih kecil dari 5, true, lalu mencetak ke layar nilai n, maka di layar akan tercetak 0. Lalu n akan diupdate menjadi 1, karena 0 ditambah 1 itu adalah 1. Lalu memeriksa lagi kondisi while. 1 masih lebih kecil daripada 5, lalu mencetak nilai 1 itu. Lalu n diupdate lagi, 1 tambah 1 menjadi 2, sehingga n sekarang bernilai 2. Lalu memeriksa kembali kondisinya, 2 masih lebih kecil dari 5. Mencetak ke layar, mengubah nilai n menjadi 3, memeriksa kembali, 3 lebih kecil dari 5,
mencetak 3, mengubah N menjadi 4, 4 masih lebih kecil dari 5, mencetak 4, mengubah N menjadi 5, lalu memeriksa kembali 5 lebih kecil dari 5, false, sehingga dia keluar. Sehingga kamu selidiki dengan menuliskan program ini, lalu mencoba menjalankannya. Apa yang ditampilkan di layar. Oke? Nah, beberapa bagian loop itu, inisialisator variabel atau iterator, kondisi, dan updater, itu bisa dipersingkat dalam skema for hanya dalam 2 baris kode program. Sehingga for sifatnya lebih compact bentuknya dibandingkan skema while. Kamu lihat, kita bisa menuliskan program yang sama dalam skema for hanya dengan 2 baris program. Seperti ini, for n in range 5, lalu print n. Lalu apa maksudnya skema for range ini? Kita lihat di slide berikutnya. Kamu pahami dulu bahwa cara untuk menulis for adalah for nama variabelnya, lalu range nilainya. Artinya apa? Ekspresi ini akan dijalankan selama nilai variabelnya berada di range 5. Berada di range 5 artinya 0, 1, 2, 3, 4. 5 akan diabaikan. Ya, ini adalah penjelasan detail dari range. Range memiliki sebetulnya 3 buah nilai yang diterima sebagai masukan ke fungsi range ini, yaitu start, stop, dan step. Tadi kamu lihat dalam for bahwa dia hanya menerima sebuah nilai. Contohnya yang ini, range 5. Lalu kenapa? Padahal sebetulnya dia perlu menerima 3 buah nilai, start, stop, dan step. Ini alasannya. Jika kamu tidak mendefinisikan 3 buah nilai, maka Python interpreter akan memberi nilai default untuk nilai start dan step. Start akan diberi nilai default 0, step akan diberi nilai default 1. Sehingga loop akan terus-menerus dilakukan sampai dengan nilai stop dikurang 1. Kamu coba ya contoh ini dalam program kamu sendiri. Saya akan memperjelas yang ini. Sehingga karena startnya 0, stepnya 1, dan stopnya 5, maka nilai n di sini akan berada pada range 0, 1, 2, 3, 4. Yaitu sampai n-1 atau 5 kurang 1, yaitu 4. Itu maksudnya. Nah, penjelasan lebih detail akan saya berikan di slide video saya berikutnya. Kali ini saya menjelaskan sampai situ dulu. Coba kalian coba kedua buah skema branch ini di IDE kamu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video berikutnya.